Rusia akan perkenalkan pesawat tempur canggih terbaru. Perusahaan negara pembuat pesawat Rusia Rostec mengatakan akan menghadirkan calon jet tempur baru di pameran udara Moskow yang dibuka pada Selasa 20 Juli. Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengunjungi pembukaan acara tersebut. Rostec mengatakan pesawat militer itu merupakan produksi baru. Dalam upaya nyata untuk meningkatkan minat publik sebelum presentasi, Rostec menerbitkan gambar pesawat baru yang dilapisi terpal dengan tulisan "Ingin melihat saya terbuka?" tulis di bawahnya. Perusahaan itu juga memposting video singkat yang menampilkan pembeli asing yang bersemangat dan bayangan samar jet di atas air. Menyusul pengumuman Rostec, mereka yang berminat terhadap pesawat Rusia bergegas ke seberang lapangan terbang di Zhukovsky di luar Moskow, tempat International Aviation and Speech Salon Max 2021 untuk mengambil gambar pesawat baru. Rusia adalah salah satu dari sedikit negara di dunia dengan kapasitas siklus penuh untuk memproduksi sistem pesawat canggih, serta pembuat tren yang diakui dalam pembuatan pesawat tempur, kata Rostec. Laporan media Rusia mengatakan bahwa pesawat baru dibangun oleh pembuat Sukhoi dalam program pengembangan pesawat tempur taktis ringan. Tidak seperti pesawat tempur siluman 2 mesin Su-57 terbaru Rusia, pesawat baru ini lebih kecil dan memiliki satu mesin. Nama pesawat perang baru tidak diketahui dan tidak ada informasi tentang kemampuan dan prospek daya jelajahnya. Su-57 telah dibangun untuk menandingi pesawat tempur siluman F-22 Raptor Amerika Serikat. Namun, armada itu tidak seperti pesawat AS yang telah beroperasi sejak 2005. Produksi serialnya baru saja dimulai dan mesin baru dimaksudkan untuk memberikan kemampuan terbang dengan kecepatan supersonik masih dalam pengembangan. Pesawat tempur Rusia yang baru tampaknya dimaksudkan untuk bersaing dengan pesawat tempur F-35 Lightning II AS yang mulai beroperasi pada 2015. Rusia berharap pada akhirnya akan menawarkan pesawat baru tersebut kepada pembeli asing. Kremlin telah menjadikan modernisasi angkatan bersenjata negara itu sebagai prioritas utama di tengah ketegangan pahit dalam hubungan dengan Barat. Kondisi itu mengalami posisi terendah pasca Perang Dingin setelah pencaplokan semenanjung Crimea Ukraina pada 2014 oleh Rusia, tuduhan campur tangan Rusia dalam pemilihan, serta serangan peretasan. Pelan-pelan sosok jet tempur stealth bermesin tunggal milik Rusia mulai terkuak penampakannya setelah selubung covernya dibuka dan desain sang penempur lansiran Sukhoi ini terlihat dari sisi samping. Maka di hari perdana ajang Max Air Show 2021 kembali beredar foto terbaru sang penempur stealth ini dari sisi depan. Dengan tampilan dari sisi depan, maka memperlihatkan secara lebih jelas bentuk kaca kokpit, bentuk hidung sampai air intake. Meski disebut-sebut ada kemiripan dengan F-35 Lightning II yang juga single engine, namun secara tegas desain air intake penempur terbaru Rusia ini malah mirip rancangan air intake prototipe jet tempur stat Boeing X-32. Boeing X-32 merupakan produk demonstrator yang berhasil dibuat dan diterbangkan, namun karirnya kandas pasca dikalahkan Lockheed Martin yang berhasil menggolkan proyek jet tempur stat X-35 yang saat ini menjelma sebagai F-35 Lightning II. Sementara untuk kursi pada kokpit, ada dugaan penempur anyar ini masih mengandalkan Zvezda K-36D, yaitu jenis kursi lontar yang saat ini digunakan pada serial jet tempur Sukhoi Su-27 atau Su-30. Dari spesifikasi, kecepatan lontaran ejection seat K-36D mencapai 1.400 km per jam dan dapat dilontarkan pada ketinggian 20.000 meter saat kecepatan pesawat Mach 2,5. Pada prinsipnya, kecepatan lontaran roket disesuaikan dari kecepatan laju pesawat. Pihak pabrikan menyebut mekanisme penyesuaian kecepatan roket berlaku otomatis saat kecepatan pesawat lebih dari 850 km per jam. Fakta lain yang terungkap adalah adanya yang ada di depan kaca kokpit, menjadikan penempur stealth ini melanjutkan tradisi yang sebelumnya sudah ada di keluarga jet tempur Sukhoi. Dengan adanya perangkat ini menjadikan pesawat dapat beroperasi tanpa peran radar. OEPS adalah perangkat berupa sensor elektro-optik. Teknologi perangkat ini dirancang untuk mencari dan melacak target berikut emisi inframerah atau berdasarkan panas yang dihasilkan target. Walau ada dugaan lain yang tepat seperti desain sayap Diamond Wing dan sayap ekor model Twin Butterfly, tapi juga ada dugaan yang keliru seperti penempur stealth ini nampak tidak belum menggunakan canakar. Dua kapal serbu amfibi kelas Project 02510BK-16E yang dibangun di galangan kapal Ripsing memasuki kedinasan Angkatan Laut Rusia pada Armada Baltik, sebut kantor pers Armada Kamis 15 Juli. Sebuah upacara resmi diadakan di kota Primorsk, distrik perkotaan Baltik,
di wilayah Kaliningrad, di mana kapal-kapal itu akan berpangkalan untuk mengibarkan bendera Angkatan Laut Rusia di atas kapal-kapal ini, kata kantor pers dalam sebuah pernyataan seperti mengutip TASS Jumat 16 Juli. Kapal serbu amfibi ini dibangun di galangan kapal Ripsing yang khusus diperuntukkan bagi armada Baltik, dikirim di bawah program persenjataan yang direncanakan armada. Dirancang untuk mengangkat dan mendaratkan pasukan penyerang, kapal ini juga mampu memberikan dukungan tembakan untuk pasukan pendarat, berpartisipasi dalam operasi anti-sabotase, memerangi pembajakan dan terorisme, membawa kargo ringan hingga mengambil bagian dalam operasi penyelamatan. Untuk persenjataan, kapal ini dilengkapi dengan stasiun senjata kendali jarak jauh yang dibangun oleh produsen senjata api Kalashnikov Group dengan kemampuan untuk mendeteksi dan menyerang target di siang dan malam hari dalam kondisi cuaca apapun. Tak hanya itu, modul tempur dilengkapi perlindungan lapis baja terhadap peluru 7,62 mm yang menembus lapis baja B-32 dan platform yang distabilkan gyro guna meningkatkan akurasi tembakan dalam gulungan kapal. Sementara itu, mengutip situs Rosoboronexport, dirancang untuk memberikan dukungan kepada pasukan khusus di daerah pesisir. BK-16 yang dibangun dengan sistem modular ini dapat dengan mudah diubah menjadi perahu komando dan kendali, perahu pendukung kebakaran, perahu anti-sabotase, perahu polisi, perahu untuk operasi SAR, perahu ambulans atau perahu pemadam kebakaran. Tak hanya itu, kapal ini juga dapat dilengkapi dalam berbagai kombinasi dengan senjata mesin 12,7 mm dan 7,62 mm, senjata mesin tempur yang dikendalikan dari jarak jauh, serta tidak ketinggalan stasiun peluncur granat. Sebagai tanda kapal resmi diserah terimakan, Wakil Kepala Staf Utama Angkatan Laut Rusia, Laksamana Muda Oleg Alisev menyerahkan bendera St. Andrew Angkatan Laut Rusia kepada komandan kapal.